Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Zona darurat TPA Sarimukti Bandung Barat akhirnya beroperasi. Truk pengangkut sampah masih saja mengantre. Seorang lelaki berkebutuhan khusus yang jadi pengemis di Kota Bogor kantongi uang 56 juta rupiah. Krisis air bersih di berbagai wilayah di Jawa Barat, warga berebut bantuan air bersih. Tas seorang siswa SMP dicuri di sekolahnya sendiri di Kota Bogor. Pelaku adalah seorang pria yang berpura-pura sebagai tamu sekolah. Tuh disimpan kan tasnya? Iya. Pencurian tas ini terjadi di Aula SMP Negeri 8 Kota Bogor. Pelaku mengambil tas salah satu siswa lalu menukarnya dengan tas miliknya. Setelah tertukar, pelaku langsung kabur. Akibatnya tas korban yang berisi ponsel dan uang tunai Rp200.000 raib dibawa pencuri. Guru menduga pelaku bisa masuk ke sekolah dengan berpura-pura menjadi tamu sekolah dan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Tepatnya ada orang dari luar yang memang kami tidak kenali masuk ke sekolah ini dan memang dia modusnya adalah menukar tas dia dengan tas siswa. Memang kalau dari penyelidikan kita semua di internal sekolah memang tidak ada yang kenal orang tersebut. Memang kalau misalnya orang datang ke sini kan pasti dia dicurigainya apakah dia orang tua murid atau pasti kan kita juga berprasangka baik terlebih dahulu sebelum kita ini. Ternyata memang dia melakukan kejahatan. Pencurian tas di sekolah ini dilaporkan ke polisi. Pihak sekolah mengimbau siswanya agar tidak meninggalkan barang pribadi dan barang berharga di area sekolah. Pihak sekolah juga akan memperketat orang-orang yang masuk ke area lingkungan dalam sekolah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kasus perjudian semakin marak. Dalam beberapa hari terakhir, polisi meringkus bandar hingga peserta judi. Jenis judinya pun beragam, mulai dari judi togel hingga ayam sambung. Dua bandar toto gelap atau togel daring ditangkap di Polres Kerawang. Santo dan Anang memegang perannya masing-masing. Santo adalah pengepul, sementara Anang adalah bandar judi togel. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing di Kampung Kerajaan, Desa Jayakarta. Penangkapan kedua tersangka tersebut dari laporan warga yang resah dengan praktik judi togel yang kerap menyasar para petani dan ibu rumah tangga. Pelaku mengaku praktik judi togel baru berjalan selama 2 bulan dengan keuntungan perharinya sekitar 900.000 hingga 3 juta rupiah. Keduanya membuat laman internet sendiri yang terhubung dengan bandar judi togel di Asia seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Hong Kong. Polisi menyita 4 unit ponsel, situs judi togel, buku rekap harian, dan uang tunai. Kini keduanya dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Polisi juga menangkap belasan pengepul dan pemasang judi di kota Cirebon. Mereka diamankan saat bertransaksi judi togel dengan sistem daring dan konvensional di beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Depok, Plumbon, dan Astana Japura. Salah satu tersangka adalah perempuan seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis judi daring selama 5 bulan terakhir. Petugas juga menyita ponsel, uang tunai, selebaran hitungan togel, hingga bukti aktivitas judi daring. Pemberantasan judi ini menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kita telah mengamankan 7 TKP perjudian online jenis togel berbagai jenis yang terjadi di wilayah diantaranya adalah Kecamatan Depok, Kecamatan Bumbon, kemudian juga Kecamatan Ajat. Mengamankan 12 pelaku perjudian online yang melaksanakan aksinya ataupun melakukan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Cirebon.
Sementara di Kota Bandung, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 6 orang gadis karena mempromosikan judi daring melalui sosial media. Keenam influencer ini ditangkap karena mempromosikan judi daring di media sosial sejak pertengahan bulan Agustus. Dengan pengikut 15.000 hingga 150.000 akun, tersangka dibayar Rp200.000 dalam sekali unggah konten promosi judi daring. Kini para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Tak hanya judi daring atau togel yang diringkus, judi sabung ayam juga masuk daftar. 3 pelaku judi sabung ayam di Ciamis ditangkap bersama 2 ekor ayam dan jam dinding. Sementara belasan peserta lain berhasil kabur, meski sepeda motornya ditinggal di lokasi judi sabung ayam. Total ada 24 unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Ada 24 motor. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada saat penggerbekan beberapa orang di TKP melarikan diri. Lokasi penggerbekan sabung ayam di rumah salah satu tersangka yang ditangkap, lokasi itu kerap dijadikan tempat judi sabung ayam pada malam hari. Kini ketiga tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara para pelaku yang kabur tengah dikejar dengan mengidentifikasi kepemilikan sepeda motor yang ditinggalkan di lokasi judi. Tim Liputan melaporkan. Dinilai meresahkan, seorang pria berkebutuhan khusus yang jadi pengemis di Kota Bogor ditahan. Namun petugas terkejut karena menemukan uang Rp56 juta saat menggeledah pengemis. Inilah Erik, seorang pengemis yang ditangkap petugas Dinas Sosial Kota Bogor. Penangkapan pengemis yang sering berkeliaran di kawasan alun-alun Kota Bogor ini bukan tanpa sebab. Ia dilaporkan warga sekitar karena keberadaannya membuat warga resah. Bagaimana tidak, Erik kerap memamerkan alat kelaminnya ke warga yang melintas. Namun tak disangka saat digeledah, pengemis ini mengantongi uang hingga Rp56 juta. Namun petugas belum bisa memastikan sumber uang itu karena Erik merupakan seorang dengan kebutuhan khusus. Makanya dia tidak mau melepaskan celananya itu. Setelah kita lebih jauh kita buka, ternyata di situ kita dapatkan uang yang gepokan itu senilai 30 juta dalam bentuk 100 ribuan, tiga gepok tuh yang sudah itu. Kita buka lagi semua, sampai saat ini mungkin jumlahnya sekitar 50 lebih ya, karena ya 50 juta lebih, karena masih belum beres untuk penghitungan. Jadi kita dapati juga bahwa yang bersangkutan adalah disabilitas tunawicara. Ya. Setelah dicocokkan datanya lewat sidik jari, petugas akhirnya bisa mengungkap identitas lengkap Erik dan menghubungi keluarganya. Erik pun akhirnya dijemput keluarganya di kantor Dinas Sosial Kota Bogor Kamis malam. Pihak keluarga mengatakan uang puluhan juta yang dikantongi Erik ini berasal dari hasil mengemis di alun-alun kota. Cuman jumlahnya nggak tahu. Itu uang hasil apa sih, itu dari mana teh? Habisnya dari ini apa, pengemis. Tinggal berdua atau memang seperti apa kondisinya? Iya, tinggal berdua. Tinggal berdua. Berarti Kang Erik dirawat sama teteh? Iya. Seringnya sih masuk ke kota. Paling kalau ini pernah juga ya di kampung sendiri gitu ya. Tapi di wilayah sudah pada tahu Pak, warga wilayah sudah pada tahu. Sebagian ya. Sebagian ada yang tahu Kang Erik itu ngemis. Karena pernah ada ini cerita rekan dari luar ya, bisa melihat itu warga RT itu si Erik di pasar ya. Pihak keluarga juga menandatangani kesepakatan untuk menjamin Erik agar tidak kembali mengemis. Petugas juga mengimbau agar warga untuk tidak memberikan uang kepada pengemis karena dianggap membuat semrawut kota. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.